Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Tani bersama saya, Vika Novianti. Kementerian Pertanian melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan terus mendorong peternak binaan Puslitbangnak Pertanian dalam mengembangkan usaha kambing dan domba guna meningkatkan ekonomi peternak. Lantas seperti apa upaya Kementan agar kebutuhan daging yang ada tidak hanya tercukupi untuk kebutuhan domestik saja, melainkan bisa menembus pasar ekspor? Berikut kita simak informasinya. Dalam rangka mensejahterakan peternak sekaligus memenuhi swasembada daging di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan terus mendorong peternak binaan Puslitbangnak Pertanian dalam mengembangkan usaha kambing dan domba guna meningkatkan ekonomi peternak, serta mendukung program strategis Kementerian Pertanian, yakni Gerakan 3 Kali Ekspor atau GRATI-X. Selamat Pak Kapus, teman-teman semua, dan jajarannya mudah-mudahan terus kita dorong dan kita akselerasi sehingga apa yang diharapkan Bapak Menteri Pertanian untuk paling tidak memenuhi untuk kebutuhan domestik daging yang ada di Indonesia kita bisa penuhi. Makasih dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara apresiasi ternak FGD, ternak kambing dan domba saya buka dengan resmi. Saat membuka acara apresiasi peternak sukses dan FGD pengembangan usaha kambing domba mendukung ekspor berkelanjutan secara virtual Senin 15 November 2021 di Hotel Royal Bogor. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Fajri Jufri mengatakan pihaknya akan terus mendorong para peternak binaan dalam membudidayakan kambing dan domba agar kebutuhan daging tidak hanya tercukupi untuk domestik, melainkan dapat menembus pasar ekspor. Melalui Badan Litbang Pertanian, khususnya Pusat Penelitian Peternakan, kita terus mendorong sehingga kontribusi sektor pertanian, khususnya peternakan, dalam rangka mensejahterakan petani peternak kita terus kita bisa tingkatkan. Dan kita ingin dorong terus ini karena kita tahu kebutuhan kado kambing dan domba ini cukup besar, baik untuk kebutuhan domestik, untuk acara hitan dan sebagainya, dan maupun untuk kebutuhan ekspor. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Agus Susanto mengungkapkan pemerintah melalui Kementan berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk melewati masa pandemi COVID-19. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil inovasi riset peternakan berupa bibit unggul ternak untuk didiseminasikan kepada masyarakat sebagai stimulus perekonomian di tingkat mikro. Puslitbangnak ini kita memiliki riset penelitian seperti yang sudah saya kira yang sangat booming adalah ayam KUB. Ini bibit-bibit unggul hasil riset asli Indonesia dengan bahan materi genetik atau dari ayam asli daerah Indonesia Nusantara, sehingga ini dikembangkan menjadi ternak unggul. Tentu saja prosesnya tidak setahun 2 tahun, ini adalah bertahun-tahun oleh para peneliti kita ya, yang dengan tekunnya menyilangkan, menyeleksi, kemudian menemukan yang unggul, kemudian setelah yang dapat unggul, bibit unggul ini kita sebarkan ke masyarakat. Selain itu, salah satu peternak binaan Puslitbangnak Dedi Supriyadi dan Edi Herwanto mengatakan sangat terbantu dengan adanya dukungan dan bantuan berupa hewan ternak unggulan dari Kementerian Pertanian. Mereka berharap perhatian dan binaan terus dilakukan pemerintah agar kesejahteraan dan pemenuhan daging di Indonesia cepat tersalurkan. Dukungannya kalau untuk dari Puslitbangnak sendiri alhamdulillah sudah cukup bagus ya untuk membantu para petani ini, karena Puslitbangnak sudah sampai bantuan itu sudah sampai kepada para petani gitu. Sampai dari mulai kambing murka, ya sapi itu sampai ke tempat saya alhamdulillah.
selama ini kan sapi kan yang booming itu kan sapi import, sapi merah ya. Sapi-sapi kayak jenis limusin, lah sapi Pogasi ini sapi lokal yang punya kelebihan. Lah sapi kelebihannya salah satunya mudah berkembang biak tadi. Nah, gitu. Kami harapkan pada anak-anak muda untuk tetap semangat bertani dan beternak. Dari tangan-tangan anak muda-muda ini nanti Indonesia akan jaya di Indonesia di dunia. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.